Halo Bapak dan Ibu Guru, saya Kanza Dalim, kelas 88 ASEAN 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek kampanye PJOK dan Matematika. Daftar isi atau topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada 7. Yang pertama penjelasan, kedua data kecelakaan, ketiga prediksi, keempat pelanggaran lalu lintas dan sanksinya, kelima keputusan dan solusi, keenam kesimpulan, dan yang terakhir adalah ajakan. Kampanye yang saya pilih adalah sepeda motor. Kita masuk ke penjelasan singkat. Keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya, seperti sarana dan prasarana, faktor manusia, faktor sekeliling, dan rambu atau pelaturan. Jalan raya ini bersifat umum. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Kita masuk ke data kecelakaan. Dapat kita lihat di sini, ini adalah data keseluruhannya. Di sini ada pejalan kaki, pesepeda, motor, mobil, dan angkutan umum. Yang saya ambil adalah bagian motor. Kita masuk ke diagram kecelakaan lalu lintas. Untuk menentukannya, caranya sebagai berikut. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya adalah 598, 790, ditambah 821, ditambah 908, ditambah 760, ditambah 805, ditambah 723, ditambah 919, ditambah 745, ditambah 763, ditambah 910, ditambah 915, ditambah 722, ditambah 631. Itu semua dijumlahkan menjadi 11.010. Terus kita bagikan dengan banyak datanya. Banyak datanya ada 14, berarti 11.010 dibagi 14. Hasilnya adalah 786,42. Ini untuk meannya. Kita masuk ke modus. Modus adalah frekuensi yang sering muncul atau terjadi. Modus di bagian motor ada di tahun 2015, yang dimana kasusnya adalah 919. Yang paling banyak untuk bagian motor. Kita masuk ke prediksi. Pada tahun 2011, 2015, 2018, dan 2019, kasus kecelakaannya sangat tinggi, mencapai 900 lebih kasus. Nah, ini perlu menjadi kekhawatiran. Kasus 2021 ini memang sudah mulai menurun banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kecelakaan ini terus menurun di tahun berikutnya. Karena yang kita tahu kesadaran para pengendara sangat kecil, masih banyak melanggar lalu lintas. Jadi, menurut saya untuk di tahun berikutnya, kasus kecelakaan akan semakin meningkat secara perlahan. Kita masuk ke pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas di sini ada 6. Yang pertama, mengendarai kendaraan di atas trotoar. Orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas ini biasanya adalah pengendara motor yang tidak sabar, serta ingin segera menerobos kemacetan. Sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran ini adalah 500.000 atau penjara maksimal 2 bulan lamanya. Yang kedua adalah tidak membawa surat lengkap. Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara, seperti SIM serta STNK. Yang ketiga, tidak memakai helm. Helm adalah benda wajib yang harus dipakai pengendara motor. Selain untuk menaati peraturan pemerintah, memakai helm juga merupakan bentuk perlindungan diri si pengendara motor. Denda yang dikenakan adalah 250.000 atau penjara selama 1 bulan. Yang keempat, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. Bentuk pelanggaran ini bisa berbagai rupa, entah itu dengan menerobos lampu merah, ataupun parkir di tempat yang sudah ditandai simbol dilarang parkir, atau membelokkan kendaraannya di simbol yang sudah dilarang untuk membelokkan. Denda yang dikenakan sebesar 500.000 atau penjara selama 2 bulan. Itu adalah sanksinya. Yang kelima, kebut-kebutan. Banyak pengendara ketika sedang di jalanan yang sepi suka ngebut-ngebutan, atau biasanya dijadikan ajang balap liar. Pengendara sepeda motor tidak bisa asal memacu kendaraannya. Pelaturan itu diatur pada
UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ pada pasal 21. Hukumnya biasanya berupa penyitaan motor. Yang keenam, bermain handphone saat berkendara. Ketika sedang berkendara, banyak pengendara yang bermain handphone. Mungkin karena bosan, atau ada pesan, telepon, dan lain-lain. Tindakan ini sangat berbahaya, karena kita menjadi tidak fokus, dan ketika ada mobil atau motor di depan kita sedang ngasih lihat HP. Nah, tiba-tiba ketabrak dan terjadilah kecelakaan. Sanksi untuk sekarang masih belum ada. Sekarang kita masuk ke gambar-gambarnya agar terlihat lebih jelas untuk pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, mengendarai kendaraan di atas trotoar. Biasanya dilakukan ketika sedang macet agar menghindari kemacetan. Mereka menggunakan trotoar. Tetapi, tindakan ini sangatlah salah karena trotoar dibuat bagi pejalan kaki, bukan kendaraan. Jadi dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki yang berjalan di trotoar tersebut. Yang kedua, tidak membawa surat lengkap. Surat-surat yang diminta biasanya adalah KTP, SIM, STNK, dan BPKP. Biasanya surat-surat ini akan diminta ketika adanya razia atau kita yang tidak taat dengan rambu lalu lintas sehingga ditilang. Yang ketiga, tidak memakai helm. Banyak pengendara yang tidak mau memakai helm karena mungkin panas dan tidak enak dipakai. Tetapi itulah yang membuat kita jadi aman karena ada helm. Yang keempat, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. Seperti menerobos lampu merah, ada tanda larangan putar balik, banyak pengendara yang malah muter balik di situ. Itu sudah sangat melanggar aturan. Yang kelima, kebut-kebutan. Banyak anak muda yang sering kebut-kebutan agar terlihat keren. Tapi banyak terjadi kecelakaan atas kebut-kebutan ini. Yang keenam, bermain handphone. Tindakan ini sangat bahaya karena dapat membuat kita kecelakaan karena tidak fokus saat berkendara. Berikut, solusi apa saja yang dapat dilakukan agar mengurangi kecelakaan di jalan raya. Ada 6. Memakai helm berguna untuk melindungi diri sendiri. Kedua, mengikuti lampu lalu lintas atau peraturan. Fungsinya buat apa? Untuk sebagai penunjuk arah jalan, mengetahui suatu lokasi, menghindari bahaya, dan berguna untuk menertibkan lalu lintas. Yang ketiga, fokus dan berhati-hati. Mengendarai motor dengan gas yang secukupnya dan fokus. Ketika ada telepon, menepi di tepi jalan dan pastikan tidak ada rambu dilarang parkir ketika sudah menepi. Yang keempat, membawa surat lengkap. Menghindari dari penilangan dan berfungsi sebagai jaga-jaga ketika adanya razia. Kelima, tidak kebut-kebutan. Nah, agar selamat di perjalanan, kita harus mengendarai motor dengan gas yang secukupnya dan tidak dijadikan dengan ajang balap liar. Yang keenam, yang terakhir, tidak bermain handphone. Selama perjalanan, tidak boleh main HP karena sangat membahayakan. Apabila ada telepon masuk, sebaiknya menepi di pinggir jalan dan pastikan tidak ada larangan parkir. Ketika mengikuti solusi tersebut, maka persentase terjadi kecelakaannya hanya 38%. Keputusan yang saya ambil adalah kita sebagai pengguna jalan raya, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan yang ada di jalan raya, seperti mengikuti lampu lalu lintas yang ada, dan selalu berhati-hati di jalan raya. Dan jangan lupa ketika ingin berkendara, selalu berdoa agar selamat selama perjalanan. Karena kita tidak tahu kita yang sudah fokus, siap, dan mengikuti, tetapi ada orang yang seenaknya menggunakan kendaraan dan menabrak ke kita. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis SIM. SIM A untuk pengendara bermobil, SIM B untuk pengendara seperti truk atau kendaraan pengangkut barang. SIM C untuk pengendara yang bermotor. Kesimpulan dari presentasi kali ini, dari data tersebut kita dapat melihat bahwa kecelakaan di jalan raya begitu banyak. Itu yang membuat kita memprihatinkan, karena kecelakaan dapat membuat nyawa kita menghilang.
Dan itu semua terjadi karena kurangnya kesadaran atas aturan-aturan lalu lintas. Agar kita dapat menghindari semua itu, maka kita harus mengikuti solusi-solusi yang tadi saya berikan, yaitu seperti memakai helm saat berkendara, fokus dan hati-hati, ikuti sebuah rambu lalu lintas yang ada. Lalu, menurut saya, kasus kecelakaan ini akan berkurang apabila kita bisa sadar akan aturan yang ada di jalan raya, karena jalan raya tidak hanya untuk kita, tetapi untuk umum. Jadi, berhati-hatilah karena kita juga dapat membahayakan keselamatan orang lain. Kita masuk ke ajang terakhir, yaitu ajakan. Ajakan saya adalah berhati-hatilah di jalan. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.